Pernah nggak kamu lagi duduk santai di rumah, tiba-tiba langit mulai gelap. Azan maghrib terdengar pelan dari kejauhan. Dan tanpa sadar, suasana rumah berubah. Entah kenapa, udara terasa lebih berat. Lebih sunyi, lebih tidak biasa. Sejak kecil kita selalu diingatkan hal yang sama. Kalimat yang mungkin dulu kita anggap lebay. Anggap cuma omelan orang tua. Kalau sudah maghrib, jangan keluar rumah. Waktu kecil kita nurut karena takut. Tapi sekarang, kita sering mengabaikannya. Kita bilang pada diri sendiri, itu kan cuma mitos. Sekarang zaman modern. Atau, aku kan sudah dewasa. Tapi anehnya, semakin sering dilanggar, semakin banyak orang yang mulai merasakan sesuatu. Bukan kejadian besar, bukan teror, bukan penampakan. Tapi, perasaan gelisah tanpa sebab. Hati yang tiba-tiba berat. Rezeki yang seret tanpa penjelasan. Tidur yang tak pernah benar-benar nyenyak. Dan pertanyaannya bukan lagi, apakah pamali itu nyata? Tapi, mengapa larangan ini bertahan ratusan tahun? Mengapa hampir semua orang tua di berbagai daerah punya pesan yang sama tentang satu waktu yang disebut maghrib? Malam ini, kita tidak akan membahas hantu. Kita tidak akan menakut-nakuti. Kita akan membedah pelan-pelan. Apa sebenarnya yang ditakuti leluhur kita? Kenapa pamali ini bukan hanya untuk anak-anak? Dan kenapa banyak orang baru sadar setelah hidupnya mulai terasa berat? Jadi, kalau kamu masih sering keluar rumah saat maghrib, atau pernah meremehkan larangan ini, dengarkan sampai selesai. Karena bisa jadi, yang selama ini kamu anggap sepele, adalah peringatan paling halus yang pernah kamu abaikan. Sejak kecil, mungkin kamu sering mendengar suara orang tua dari dalam rumah, dengan nada setengah marah, setengah takut. Wes maghrib, mlebu omah, ojo metu. Sudah maghrib, jangan keluar dulu. Awalnya kita mengira itu hanya larangan kuno, sekadar cara orang tua agar anak-anak cepat pulang. Tapi semakin dewasa, semakin banyak cerita yang terdengar. Cerita tentang orang dewasa, bahkan orang tua, yang mengalami kejadian aneh setelah keluar rumah saat maghrib. Dan disitulah pertanyaannya muncul. Mengapa larangan ini begitu kuat? Mengapa maghrib selalu dianggap waktu rawan? Dan mengapa pamali ini tidak hanya ditujukan untuk anak-anak? Maghrib waktu peralihan yang tidak biasa. Dalam kepercayaan Jawa lama, maghrib bukan sekadar pergantian siang ke malam. Ia disebut sebagai waktu peralihan, saat dua alam saling bersinggungan. Terang belum sepenuhnya pergi, gelap belum sepenuhnya datang. Dan di waktu seperti inilah, menurut petuah leluhur, energi manusia paling lemah. Batin masih lelah oleh aktivitas siang. Pikiran belum siap menghadapi malam. Tubuh belum sepenuhnya tenang. Keluar rumah di waktu ini dianggap seperti membuka diri di saat perlindungan belum terbentuk sempurna. Bukan soal hantu, tapi soal keseimbangan. Banyak orang langsung mengaitkan pamali ini dengan makhluk halus. Padahal menurut orang-orang tua dulu, yang lebih berbahaya bukan makhluknya, tapi kondisi batin manusianya. Saat maghrib, emosi mudah naik, pikiran gampang kosong, fokus mudah buyar, niat sering tidak jelas. Keluar rumah dalam kondisi seperti ini dianggap mengundang kesialan kecil yang tidak langsung terasa. Bukan langsung jatuh sakit, bukan langsung celaka, tapi pelan-pelan. Rezeki seret, hati gelisah, tidur tidak nyenyak, hubungan jadi mudah panas. Kenapa anak-anak paling dilarang? Anak-anak dipercaya masih memiliki jiwa yang polos dan terbuka. Mereka belum punya pertahanan batin sekuat orang dewasa. Itulah sebabnya dulu anak-anak disuruh mandi sebelum maghrib, diminta masuk rumah saat azan, dan dilarang main di luar saat langit mulai gelap.
Bukan karena orang tua kejam, tapi karena mereka percaya anak-anak paling mudah kecolongan energi buruk. Bahkan dalam cerita desa, anak yang sering main saat maghrib katanya jadi gampang sakit, mudah rewel, atau sering ketakutan tanpa sebab. Lalu kenapa orang dewasa juga pamali? Nah, ini bagian yang sering dilupakan. Banyak orang berpikir, saya kan sudah dewasa. Padahal menurut kepercayaan lama, orang dewasa justru punya beban batin lebih berat. Tanggung jawab, masalah hidup, pikiran bercabang, emosi terpendam. Keluar rumah saat maghrib dalam kondisi batin seperti ini dianggap sangat rawan. Bukan karena tidak kuat secara fisik, tapi karena pikiran sedang rapuh. Dan pamali itu bekerja pelan-pelan, bukan dengan teror, tapi dengan gangguan kecil yang terus berulang. Cerita yang sering terjadi tapi jarang diceritakan. Banyak orang mengaku, setelah sering keluar maghrib, hidup terasa berat. Usaha terasa macet tanpa sebab jelas. Emosi mudah tersulut. Pulang malam sering membawa aura tidak enak. Orang tua dulu menyebutnya ketempelan rasa. Bukan makhluk, bukan bayangan, tapi suasana batin negatif yang terbawa masuk. Dan anehnya, semua itu sering hilang ketika seseorang mulai menghormati waktu maghrib. Maghrib adalah waktu kembali, bukan pergi. Dalam falsafah Jawa, maghrib adalah waktu untuk pulang, membersihkan diri, menenangkan pikiran, mengembalikan energi. Bukan waktu untuk keluyuran, nongkrong tanpa tujuan, membawa urusan dunia keluar rumah. Itulah sebabnya banyak orang tua dulu menyalakan lampu rumah saat maghrib, menutup pintu, mengajak keluarga berkumpul. Semua itu bukan tanpa makna. Itu adalah bentuk perlindungan simbolis. Pamali tidak selalu berarti kalau dilanggar pasti celaka. Pamali adalah peringatan agar hidup tetap seimbang. Melanggar sekali mungkin tidak apa-apa, tapi menjadikannya kebiasaan, itulah yang dianggap berbahaya. Karena pamali bekerja seperti tetesan air. Pelan, diam, tapi terus-menerus. Pesan leluhur yang paling dalam. Orang tua dulu tidak berkata, "Kalau keluar maghrib, kamu akan mati." Mereka hanya berkata, "Wis mlebuo, ora apik." Karena mereka tahu yang paling berbahaya bukan kejadian besar, tapi hilangnya rasa waspada pada diri sendiri. Penutup dan CTA. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Masih sering keluar rumah saat maghrib? Atau pernah merasakan perubahan aneh setelahnya? Boleh percaya, boleh tidak, tapi menghormati tidak pernah merugikan. Kalau menurutmu pamali ini masuk akal, tulis di kolom komentar maghrib. Dan kalau kamu pernah punya pengalaman sendiri, ceritakan. Karena seringkali cerita nyata lebih kuat dari mitos. Subscribe dan follow channel ini karena masih banyak pamali sehari-hari yang sering kita langgar. Padahal dampaknya diam-diam panjang.